semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Red Notice adalah permintaan resmi kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap individu yang dicari untuk proses ekstradisi. Di Indonesia sendiri ada 8 nama yang menjadi sorotan ya guys. Mulai dari gembong narkoba hingga pelaku penipuan besar-besaran. Siapa aja sih mereka dan bagaimana sih ceritanya? Yuk kita bahas! Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita akan bahas 8 daftar buronan dari Indonesia yang masuk daftar Red Notice Interpol. BTW kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 7. Freddy Pratama. Selama ini kalau ngomongin gembong narkoba, di otak aku yang selalu kepikiran ya negara Meksiko yang terkenal gara-gara kartelnya kan? Tapi siapa yang sangka kalau Freddy Pratama alias pria asal Indonesia ternyata jadi gembong narkoba kelas kakap dan juga beroperasi dengan nama Escobar loh. Freddy Pratama pertama kali masuk ke daftar pencarian orang Polri sejak tahun 2014 guys. Tapi anehnya Red Notice ini baru diterbitkan pada Juni 2023 yang berarti sudah 9 tahun menjadi buronan. Bulan September 2023 pun pihak Bareskrim menyita aset orang ini sebesar 10,5 triliun rupiah. Nah, tapi kenapa sih pria ini sampai dijuluki Escobar Indonesia? Jawabannya pasti bikin kalian melongo deh. Pertama, dia disebut-sebut sebagai pemimpin sindikat narkoba terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, barang bukti yang disita mencapai 10,2 ton sabu dong guys. Iya, itu berarti setara berat 2 gajah Afrika yang sudah dewasa. Yang ketiga, total transaksi narkoba jaringannya itu diperkirakan mencapai 51 triliun rupiah. Gila kan? Yang lebih mencengangkan, jika narkoba dari jaringan Freddy tidak terbongkar, ada 51 juta jiwa loh yang terancam. Itu berarti setara dengan seluruh penduduk Korea Selatan. Ya, jadi kapan ya kira-kira orang ini akan tertangkap? Atau jangan-jangan dia lagi nonton video ini sambil tertawa lagi? Yang jelas, perburuan Freddy Pratama masih berlanjut dan kita tunggu episode selanjutnya ya guys. Nomor 6. Randy Mandomba. Kalau kalian bukan anggota Interpol, mungkin ngeliat wajah Randy Mandomba ini seperti mas-mas biasa yang lagi beradu nasib di ibu kota aja kan? Namun nyatanya orang ini bukan orang sembarangan loh. Dengan tinggi 1,7 meter, warna rambut hitam dan berusia 48 tahun, si bapak ini jadi buronan Interpol karena terjerat kasus penyelundupan senjata api. Jadi dia ini emang merupakan seorang pelaut, tapi kegiatannya bukan cuma ngambil hasil sumber daya laut doang, melainkan dipakai sebagai kedok untuk menyelundupkan barang-barang terlarang juga ya guys. Ceritanya dimulai pada Februari 2022. Saat itu ada transaksi mencurigakan sebesar 70 juta rupiah untuk pembelian senjata api. Nah, pada 19 Maret 2022, Randy dapat pesanan spesial dari kakak iparnya yaitu Rosita Budiman. Tugasnya cuma pergi ke General Santos City, Filipina lewat perairan Sangihe. Tapi bukan untuk liburan ya, melainkan untuk mengambil barang panas. Sebulan kemudian atau tepatnya 29 April 2022, Randy ini kembali ke Indonesia. Dia bawalah tuh oleh-oleh berupa senjata api jenis Uzi 8 semi-otomatis. Tapi kenapa sampai masuk daftar Red Notice Interpol gini sih? Ya, simpel aja guys. Pertama, dia terlibat dalam kasus penyelundupan senjata api lintas negara. Ini jelas sudah serius banget ya masalahnya. Yang kedua, dia juga mata rantai penting dalam jaringan penyelundupan senjata internasional. Dan yang ketiga, aksinya ini melibatkan beberapa negara termasuk Indonesia serta Filipina. Nah, yang bikin kasus ini makin seru adalah Randy ternyata lahir di Filipina tapi berkewarganegaraan Indonesia. Apa jangan-jangan agen ganda ya? Nomor 5. Evelina Petruchka. Untuk nomor kali ini, ceritanya dimulai pada tahun 2020. Saat itu, PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life mengalami masalah keuangan yang besar guys. Kok bisa? Nah, ternyata nih rekening perusahaan diblokir oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus Jiwasraya. Disinilah Evelina mulai beraksi. Sebagai presiden komisaris dan juga pemilik Wana Arta Life, dirinya diduga terlibat dalam kasus penipuan dan juga pemalsuan data pemegang polis asuransi. Bayangin ya guys, total kerugian nasabahnya tuh ditaksir mencapai 17 triliun. Kalau seporsi nasi goreng 20.000 aja nih, berarti dapat 850 juta porsi guys, duit segitu. Nah, pada Agustus 2022, Bareskrim Polri menetapkan Evelina sebagai tersangka bersama suaminya yaitu Manfred Petruchka dan beberapa orang lainnya.
Tapi apa sih yang terjadi? Bukannya menyerahkan diri, Evelina dan juga keluarganya ini malah kabur ke luar negeri. Nomor 4. Edo Kurniawan. Yang satu ini ternyata red flag-nya tuh nggak nanggung-nanggung loh. Ceritanya dimulai saat Pak Edo ini menjabat sebagai Wakil Presiden Wirecard Asia untuk pengendalian dan juga keuangan internasional. Nah, pada tahun 2018, dirinya menghubungi seorang pengusaha bernama Henry Yeo untuk melakukan transfer mencurigakan. Bayangin ya, transfer pertamanya sebesar $41.200 Singapura, lalu sebulan kemudian ada transfer lagi senilai $81.870 Singapura. Gila kan? Nah ternyata Edo tuh nggak sendirian. Dia berkonspirasi dengan dua bawahannya yaitu James Agawardana asal Indonesia dan juga Chai Ailim asal Singapura untuk menggelapkan dana perusahaan. Sampai sekarang bapak ini masih menjadi buronan loh. Polisi internasional pun masih terus memburu keberadaannya ya guys. Tapi pertanyaannya, apakah penangkapannya nanti bisa mengembalikan uang yang sudah digelapkan itu? Atau jangan-jangan nih uangnya sudah habis untuk foya-foya di tempat persembunyiannya dia? Nomor 3. Sofyan Iskandar Nugroho. Kalau dari tadi masalah yang masuk Interpol tuh gara-gara duit ataupun narkoba, nah kali ini Sofyan Iskandar Nugroho diburu karena dirinya dituduh melakukan pencabulan ke anak di bawah usia 14 tahun guys. BTW, pria asal Semarang yang punya tai lalat di pipi kanan dengan tinggi 1,7 meter dan berat sekitar 82 kg itu dikabarkan ada 4 kasus yang disangkakan padanya ya. Ada 1 kasus pencabulan dan juga 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pak Sofyan ini juga melakukan aksinya di Amerika dan memilih kabur serta tidak mau menghadapi proses hukum di sana. Pokoknya kalau teman-teman lihat orang dengan ciri-ciri seperti ini harus hati-hati ya. Kalau memang memungkinkan laporkan juga ke pihak yang berwenang ya guys. Nomor 2. Jatmiko Febri Irwansyah. Niatnya ke negara tetangga untuk cari duit dan juga kehidupan yang lebih baik, nyatanya pria asal Indonesia bernama Jatmiko ini malah nggak bisa pulang gara-gara masuk dalam daftar buronan Interpol guys. Ceritanya dimulai pada tahun 2014. Saat itu, Jatmiko diduga terlibat dalam kasus pembunuhan yang bikin kita merinding. Korbannya adalah seorang warga Singapura bernama Dexman Chua Yiche ya. Nah setelah kasusnya terbongkar, bukannya menghadapi proses hukum, bapak ini tuh malah kabur. Pokoknya aku ingetin sekali lagi ya, kalau melihat orang dengan ciri-ciri seperti ini jangan ragu untuk lapor polisi. Tapi tetap hati-hati ya guys. Nomor 1. Richard Jude Dashbah. Awalnya, seorang pria bernama Richard Jude Dashbah ini datang ke Indonesia untuk bawa misi keagamaan ke Timor Leste. Dibuatlah tempat rumah penampungan untuk anak-anak gitu. Nah, di balik kedok mulianya ini, ternyata ada kisah kelam yang tersembunyi. Setidaknya sejak tahun 2013, Dashbah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang tinggal di rumah penampungan tersebut. Bayangin ya guys, tempat yang seharusnya jadi tempat berlindung malah jadi sarang predator. Kasus ini pun terbongkar setelah beberapa korban memberanikan diri melaporkan pelecehan tersebut ke pihak gereja. Alhasil, Richard pun dipecat dari jabatan sebagai pastor. Namun waktu mau dituntut secara hukum, Richard sudah menghilang tanpa jejak sehingga masuk ke dalam daftar Interpol. Masalahnya karena sekarang sudah berusia 87 tahun, apa masih memungkinkan si bapak ini dipenjara kalau sudah ketangkap? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.